Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Subang akan melakukan percobaan fotosintesis ingin house 2 dan dari kelompok 5 dan 6. Dan perkenalkan, nama saya Putri Febri Anggraini. Nama saya Yuni Dayanti. Nama saya Gita Putri. Nama saya Laila Nurianti. Nama saya Margon Pereira. Nama saya Maulia Nisa. Nama saya Maria Nijara. Nama saya Haryan Jaya Saputra. Jelaskan tentang tujuan, alat dan bahan mengenai praktikum kelompok kami. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Terus mengamati faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Alat dan bahannya yaitu beaker glass 100 ml, corong kaca kecil, tabung reaksi, termometer, baskom plastik atau ember kecil, es, air hangat 40 derajat Celcius, air kolam, NaHCO2, kayu penyangga, dan tumbuhan Hydrilla verticillata, tumbuhan air untuk akuarium. Di sini saya akan menceritakan cara kerjanya. Yang pertama, rangkailah alat dan bahan seperti gambar berikut sebanyak 5 pangkat. Upayakan tabung reaksi dalam keadaan penuh berisi air, tidak ada rongga udara. Buat sebagai berikut. Yang pertama, perangkat pertama diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Yang kedua, perangkat kedua diberi NaHCO2. Nah, setelah 10 menit disinari oleh matahari langsung, kemudian jika ada gelembung yang naik, itu dihitung 1. Teman, saya akan menjelaskan tentang tabel hasil pengamatan dari praktikum kita. Yang pertama yaitu ada cahaya matahari langsung, yang dimana akan mempengaruhi dari praktikum kita, yang dimana akan menimbulkan banyak gelembung. Nah, gelembungnya ini yang dari praktikum kita ini sampai 198 gelombang. selanjutnya ada diberikan bagian soda, yaitu cahaya langsung ditambah 5 gram NaO3 memiliki 200 gelombang. Teman, kan tadi udah dijelasin bagaimana sih proses fotosintesis 2 itu terjadi. Di sini tuh terdapat beberapa pertanyaan, salah satunya akan dijelaskan oleh Yuni. Tuliskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, saya akan menjawab dari pertanyaan itu. Variabel bebas yaitu soda kue, variabel terikat yaitu O2 atau gelembung, variabel kontrol yaitu H2O. apakah tujuan penggunaan senyawa NaHCO3? Karbon dioksida digunakan dalam fotosintesis. Nah, si CO2 tambah H2O ini akan menjadi C6H12O6 tambah O2. Pertanyaan ketiga, mengapa jumlah gelembung udara setiap perangkat tidak sama banyak? Jelaskan. Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tadi. Mengapa gelembung dalam setiap tabung reaksi tidak sama? Karena perlakuannya beda. Contohnya, pada tabung pertama tidak ditambah apa-apa. Itu menghasilkan banyak gelembung, yang O2. Lalu, pada tabung kedua menghasilkan lebih sedikit gelembung. Jadi, perlakuan tersebut mempengaruhi jumlah gelembung yang dihasilkan. Pertanyaan keempat, menurutmu apa sebenarnya gelembung udara pada tabung reaksi tersebut? Bagaimana cara mengujinya? Yang ke-1, gelembung yang muncul adalah gelembung oksigen. Cara membuktikannya yaitu kita memasukkan lidi ke dalam reaksi. Ketika lidi itu membara, berarti percobaan kamu berhasil. Pertanyaan kelima, tuliskan beberapa faktor yang memengaruhi proses fotosintesis berdasarkan pada kegiatan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam fotosintesis. Yang pertama ada karbon dioksida. Nah, semakin banyak karbon dioksidanya, maka laju fotosintesisnya itu semakin besar. Yang kedua ada cahaya. Nah, dalam cahaya itu ada 3 faktor lagi. Yang pertama ada intensitas cahaya, kedua ada panjang gelombang, dan yang terakhir adalah lama penyinaran. Nah, dalam praktikum tadi, lama penyinarannya adalah 10 menit dan panjang gelombangnya itu sebesar 700 nm. Lalu yang ketiga ada air. Nah, dalam air ini adalah salah satu pokok utama dalam mempengaruhi fotosintesis. Nah, yang keempat ada klorofil. Klorofil ini berfungsi dalam proses fotosintesis yang diperlukan untuk berfotosintesis tumbuhan. Yang kelima ada zat unsur hara. Unsur hara ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan nutrisi tanaman agar semakin besar. Jadi kesimpulan dari praktikum hari ini yaitu yang pertama, fotosintesis itu membutuhkan air dan cahaya dan kemudian menghasilkan oksigen. Maka dari itu fotosintesis menghasilkan oksigen. Faktor intensitas cahaya dalam fotosintesis sangat berpengaruh dalam praktikum tadi, di mana kalau misalkan cahayanya itu banyak berarti akan semakin cepat, fotosintesisnya tidak sedikit maka akan semakin lambat. Nah, dalam praktikum kali ini, hasil dari praktikum yang kami lakukan yaitu terkena cahaya matahari langsung menggunakan air biasa menghasilkan 600 gelembung dalam waktu 15 menit. Nah, pada praktikum kali ini, hasil dari praktikum yang telah kami lakukan menggunakan air biasa dengan cahaya matahari langsung menghasilkan 500 gelembung. Nah, pada cobaan yang kedua yaitu air dicampuri 5 gram NaHCO3 yaitu soda sebanyak 198 gelembung. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi